Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hardianti, NPM 202102211181, Prodi Pendidikan Matematika Universitas 11 April Sumedang. Video kali ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah Kepramukaan 2 yang dimana mensimulasikan menjadi pembina penegak laksana dengan menyampaikan nomor SKU nomor 15. Setiap pemimpin sangga menyiapkan pasukannya masing-masing. Pradana memasuki lapangan upacara. Pemimpin sangga paling kanan memimpin penghormatan. Laporan masing-masing pemimpin sangga kepada Pradana. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pradana dan diikuti seluruh peserta upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan Pradana kepada pembina bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022 siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera dan penghormatan dipimpin oleh Pradana. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks dasar dharma oleh petugas. Amanat serta doa dari pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari Jumat ini kita bisa melaksanakan upacara pembukaan latihan tanpa ada halangan satu dan lain hal. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Terima kasih kepada adik-adik yang hari ini telah hadir dan mengikuti latihan rutin kali ini. Pada latihan hari ini kita akan menyampaikan atau mempelajari materi mengenai peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB yang mana terdapat dalam poin SKU penegak. Pada pertemuan kemarin kakak telah menyampaikan bahwa pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan satu perwakilan dari sangganya untuk menjelaskan materi dan anggota lainnya diharapkan menyimak dan memperhatikan secara tertib. Semoga pertemuan kali ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin di barakati al-Fatihah. Amin. Sekian amanat dan doa dari kakak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pradana. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pradana menyerahkan pimpinan kepada setiap pemimpin sangga. Pemimpin paling kanan memimpin penghormatan kepada Pradana. Pradana meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin sangga dapat membubarkan pasukannya. Upacara pembukaan latihan selesai. Nah, setelah melakukan upacara latihan, sekarang untuk para pengurus dipersilahkan untuk melakukan absensi dan pembayaran uang kas ya. Ibu tunggu beberapa menit. A few moments later. Oke, terima kasih buat semuanya. Selanjutnya kita langsung ke inti aja ya. Pada pertemuan kemarin, kakak telah memberitahu bahwa akan diadakannya sebuah tes mengenai peran Indonesia dalam ASEAN dan PBB, di mana akan diminta perwakilan setiap sangga kerja untuk menjelaskan ke depan mengenai materi tersebut. Sehingga pada pertemuan kali ini, semua anggota diharapkan telah siap untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Oke, nah sebelum itu kakak akan memberikan sedikit materi mengenai peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Pertama, apa sih itu ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perbara, Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, merupakan suatu organisasi regional yang berdeklarasi di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Indonesia memiliki peran dalam ASEAN yang cukup penting, di antaranya: 1. Menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. 2. Sebagai salah satu pimpinan ASEAN. 3. Menjadi tuan rumah KTT ASEAN. 4. Menyelesaikan berbagai konflik yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN. Nah, apa sih PBB itu? PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dalam bahasa Inggris disebut dengan United Nations, merupakan organisasi internasional yang bertujuan mendorong adanya kerjasama internasional dan berdiri pada 24 Oktober 1945 pasca terjadinya Perang Dunia II. Indonesia menjadi salah satu anggota PBB sejak 28 September 1950. Peran Indonesia dalam PBB antara lain: 1. Indonesia pernah ditunjuk menjadi pemimpin serta anggota tetap di beberapa organisasi PBB. 2. Membantu penyelesaian konflik berbagai negara. 3. Melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia. 4. Memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Indonesia juga selalu tanggap terhadap berbagai bencana yang dialami oleh negara-negara lain atau anggota-anggota PBB. Nah, itu penjelasan singkat dari kakak. Selebihnya rekan semua yang akan menjelaskan secara rinci dan lengkap. Nah, maka dari itu, pengetesan ini akan kakak gunakan melalui sebuah puzzle di mana kakak telah menyiapkan
sebuah potongan-potongan pajal. Potongan pajal, yang potongan pajal ini akan kakak berikan kepada setiap sangga kerja. Semua sangga kerja diharapkan mendiskusikan potongan pajal ini menjadi sebuah gambar atau lambang dari organisasi ASEAN atau PBB. Sangga kerja yang paling cepat menyelesaikan pajal ditunjuk ke depan untuk menjelaskan materi peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Sangga kerja akan dipilih pembina secara acak agar dengan memberikan satu perwakilan yang ke depan akan mendapatkan sebuah reward dari kakak. Nah, maka dari itu, silakan ya, ini beberapa potongannya. Adik-adik bersama anggotanya untuk mendiskusikan dulu. Kakak berikan waktu 30 menit untuk menyusun pajalnya dan menunjuk satu perwakilan anggotanya untuk ke depan menjelaskan mengenai lambang yang kalian bentuk itu merupakan lambang ASEAN atau PBB, dan silakan dijelaskan di depan. Selamat bekerja. Ini silakan ambil. A few moments later. Baik, waktunya udah habis. Sekarang Ibu tunjuk. Tadi Ibu lihat sangga pertama yang telah menyelesaikan pajalnya itu sangga pencoba. Silakan perwakilan dari sangga pencoba maju ya. Baik Bu, saya Nisa, perwakilan dari sangga pencoba akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dikarenakan kami mendapatkan potongan pajal berupa lambang ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perbara Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan suatu organisasi regional yang didirikan berdasarkan deklarasi di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Indonesia menjadikan ASEAN sebagai soko guru pelaksanaan politik luar negerinya, di mana dengan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, serta keharmonisan hubungan antara negara-negara yang berada di kawasan tersebut menjadi hal yang penting dan sebagai modal dasar bagi pembangunan di Indonesia. Indonesia memiliki peran dalam ASEAN yang cukup penting. Di antaranya adalah satu, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Sejarah telah mencatat bahwa berdirinya ASEAN merupakan hasil deklarasi Bangkok yang dipraksari oleh 5 negara anggota, di mana deklarasi tersebut ditandatangani oleh kelima negara tersebut yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri mereka saat itu. Adapun kelima Menteri Luar Negeri tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand. Sebagai salah satu pemimpin ASEAN pada tahun 2004, yaitu pada era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia pernah menjadi pemimpin ASEAN yang selama masa kepemimpinan tersebut Indonesia mampu mengajak negara-negara ASEAN untuk melakukan evaluasi terkait kesepakatan ekonomi ASEAN sebelumnya yang berhubungan dengan program kerjasama sektoral di berbagai bidang. Indonesia mampu mengadakan berbagai pertemuan penting antara lain ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, serta pertemuan kementerian kawasan yang membahas mengenai penanggulangan berbagai masalah yang terjadi dan lain sebagainya. Menjadi tuan rumah KTT ASEAN, salah satu reputasi yang membanggakan bagi Indonesia selama menjadi anggota ASEAN adalah di mana Indonesia mampu menjadi tuan rumah bagi beberapa kali
pertemuan KTT ASEAN di Indonesia seperti KTT ASEAN ke-1 yang diadakan di Bali pada 23 hingga 24 Februari 1976, KTT ASEAN ke-9 yang diadakan di Bali pada 7 hingga 8 Oktober 2003, KTT ASEAN ke-8 yang diadakan di Jakarta pada 4 hingga 8 Mei KTT ASEAN ke-9 yang diadakan di Bali pada 7 hingga 8 Oktober 2003, KTT ASEAN ke-18 yang diadakan di Jakarta pada 4 hingga 8 Mei 2011, KTT ke-19 yang diadakan di Bali pada 17 hingga 19 November 2011. 4. Menyelesaikan berbagai konflik yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menjaga perdamaian dunia umumnya, terutama di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia telah mampu membantu penyelesaian yang terjadi di kawasan tersebut, seperti menjadi penengah pada saat terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987, menjadi penengah pada saat konflik antara Filipina serta Moro National Front Liberation atau NMFL. Nah, berikut adalah penjelasan dari saya selaku perwakilan dari Sangga Pencoba. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan penjelasan dari saya. Sekian penjelasan ASEAN dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas penjelasannya. Selanjutnya, regu kedua yang tercepat setelah penegas adalah setelah pencoba adalah penegas. Silakan untuk perwakilan dari Sangga Kerja Penegas ke depan untuk menjelaskan. Berarti penegas ke bagian PBB atau United Nation. Nah, silakan untuk menjelaskan perwakilannya ke depan secara jelas dan terperinci. Perkenalkan, nama saya Nabila, perwakilan dari Sangga Penegas, akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam organisasi PBB. PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama United Nations, merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong adanya kerjasama internasional dan berdiri pada 24 Oktober 1945 atau pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. PBB didirikan sebagai pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa. Indonesia menjadi salah satu anggota PBB sejak 28 September 1950 dengan ditetapkannya resolusi Majelis Umum PBB PBB nomor A/Res/491-5 tentang penerimaan manfaat UUD Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan pengunduran dirinya dari keanggotaan PBB sebagai reaksi terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia kembali bergabung menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Peranan Indonesia dalam PBB antara lain adalah 1. Indonesia pernah ditunjuk menjadi pemimpin serta anggota tetap di beberapa organisasi PBB. Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting selama keanggotaannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ia pernah ditunjuk untuk memimpin serta menjadi anggota tetap beberapa organisasi bentukan PBB, seperti pada tahun 1971, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB. Indonesia 3 kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB,
yaitu periode tahun 1974 sampai dengan 1975, periode tahun 1995 sampai 1996, dan periode tahun 2007 sampai 2008. 2. Membantu penyelesaian konflik di berbagai negara. Salah satu peran penting Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia yang merupakan salah satu tujuan berdirinya PBB adalah dengan membantu menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi pada negara-negara anggota PBB seperti peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Adapun peran Indonesia dalam hal di antara lain adalah pada tahun 1989, Indonesia telah berhasil membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja. Indonesia menjadi mediator atas penyelesaian konflik yang terjadi antara Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNVL yang menguasai Mindanao Selatan. 3. Melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Hal lain yang pernah dilakukan Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dunia selama menjadi anggota PBB adalah Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Indonesia menjadi pelopor pencetusan Sinef dan Soften. Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok. Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian dunia. Yang keempat, memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Indonesia juga selalu tanggap terhadap berbagai bencana yang dialami oleh negara-negara di dunia. Adapun upaya yang dilakukan oleh Indonesia agar tidak terjadi terjadinya penyalahgunaan kewenangan antara lain dengan memberikan bantuan kemanusiaan di negara yang mengalami bencana tersebut seperti pada tahun 1984 Indonesia mengirimkan bantuan berupa beras melalui FAO yang ditunjukkan untuk membantu bencana kelaparan yang terjadi di Ethiopia. Pada tahun 1995, Indonesia membantu menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Nabila dan semua perwakilan Sangga yang telah maju ke depan untuk menjelaskan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Nah, untuk selanjutnya kita evaluasi untuk pertemuan pada hari ini karena kita harus setiap pertemuan harus melakukan evaluasi agar kita menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Pertama, pada pertemuan kali ini, ketercapaian dalam pencapaian SKU Penegak Laksana nomor 15 dapat menjelaskan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB alhamdulillah tercapai, di mana setiap perwakilan Sangga yang telah maju ke depan telah menjelaskan secara rinci dan jelas. Untuk anggota yang tidak mendapatkan kesempatan maju ke depan, dimohon untuk tetap mengingat dan memperluas lagi pemahamannya. Mungkin tadi penjelasan dari rekan-rekan semua memiliki kekurangan, memiliki informasi-informasi yang kurang. Silahkan anggota lainnya untuk di rumah mencari informasi lebih luas lagi dan kalian bisa menjelaskan informasi baru yang kalian dapatkan ke rekan-rekan semuanya. Suasana dalam kegiatan kali ini meskipun dilakukan dalam kelas, alhamdulillah kondusif dan semua anggota memperhatikan pemaparan materi dari setiap perwakilan Sangga yang maju ke depan. Untuk selanjutnya, pertahankan terus sikap yang baik dan sesuai dengan dasar dharma, terus perbaiki diri agar menjadi manusia yang terus berkembang, semangat terus latihan setiap minggunya. Setelah ini kita masuk ke upacara penutupan untuk menutup latihan kegiatan hari ini.
Terima kasih untuk adik-adik yang telah hadir pada pertemuan kali ini, dan nanti di belakang layar kakak akan memberikan sebuah reward kepada setiap perwakilan dari Sangga Kerja yang pada hari ini maju ke depan ya. Terima kasih. Mari kita langsung ke lapangan untuk melakukan upacara penutupan. Setiap pemimpin sangga menyiapkan pasukannya masing-masing. Pradana memasuki lapangan upacara. Laporan masing-masing pemimpin sangga kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Lapor upacara penutupan latihan Jumat tanggal 6 Mei 2022 siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Penurunan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Amanat pembina upacara dan doa yang dipimpin oleh pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari Jumat ini kita semua bisa melaksanakan upacara penutupan latihan tanpa ada halangan satu dan lain hal. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir dan mengikuti latihan mingguan pada hari ini untuk apa yang harus diperbaiki untuk minggu depan, dan selanjutnya telah kakak sampaikan di waktu evaluasian yang dilakukan di dalam kelas tadi. Nah, maka dari amanat untuk penutup adalah semoga kalian tetap semangat dalam menjalankan kehidupan ini, tetap sehat walafiat, dan tetap terus mengikuti latihan rutinannya. Sebelum menutup kegiatan latihan minggu ini, marilah kita berdoa sejenak agar ilmu pada hari ini memiliki keberkahan dan manfaat dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di barakati Al-Fatihah. Sekian amanat dan doa dari kakak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara penutupan latihan telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara menyerahkan komando. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin regu membubarkan pasukannya. Upacara penutupan latihan selesai.